Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fangsusu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat al-ayat. Yang saya hormati, yang saya junjung tinggi fatwa dan nasihatnya para sesepuh, para ulama, para karuhun, para tuan guru, wabil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Zaki. Ya, beliau ini adalah mustasar pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu panjang umur. Amin. Diberikan kekuatan, diberikan keberkahan sehingga beliau ini bisa menemani kita ya nanti di dalam membawa agenda-agenda Nahdlatul Ulama. Yang saya hormati jajaran pengurus Tanfidiyah, jajaran pengurus Suriah Nahdlatul Ulama dan pengurus Tanfidiyah Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jemberana, para pengurus badan otonom dari Muslimat, Fatayat, Ansor, Banser, ya, kader penggerak IPNU, IPPNU, PMII, serta warga Nahdliyin dan Nahdliyah yang hari ini luar biasa ini bisa menutup jalan ya, luar biasa ya, sudah mirip Majelis Rasulullah di Jakarta ya. Menutup jalan itu bagus ini karena nggak ada tempat ya. Bisa menutup jalan untuk melakukan kegiatan Isra Mi'raj. Walaupun menutup jalan itu jelek, tapi karena kegiatannya baik, insya Allah mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin wal hadirat semuanya. Dan ini yang luar biasa ini Gus Rifki ya. Saya sebetulnya sudah nggak mau saya datang ke Bali itu udahlah cukup menurut saya ya. Tapi saya ini ingin menyaksikan ketokohan Gus Rifki. Jadi beliau ini harus saya temani, harus ada tandem ya supaya ilmunya berkembang. Pelan-pelan nanti beliau bisa jadi tokoh yang alim di Bali ya. Untuk mencari orang alim di NU di Bali itu susah yang bisa baca kitab, karena kalau di Bali itu saya yakin NU-nya masih awamul awam ya. Orang awamul awam semua di NU. Masuk NU ketika NU berusia 1 abad. Jadi kaum mutaakhirin lah ya. Kalau zamannya Kanjeng Nabi itu Abu Sofyan ya. Tapi mendapatkan nikmat yang paling banyak ya. Kaum mutaakhirin masuk NU setelah Fathu Mekah ya. Jadi baru setelah 100 tahun baru NU ramai seperti ini ya nggak apa-apa, namanya orang mualaf dan awam dimaklumi seperti itu. Nah Gus Rifki ini alim ini ya, nanti kita dorong sampai menjadi alimul alim karena di Nahdlatul Ulama itu strukturnya jelas ya. Pertama strukturnya itu namanya awamul awam. Di NU itu orang paling kastanya paling bawah di NU ya. Jadi kalau sampai itu sudah merasa NU-nya awamul awam, kewajiban sampai itu hanya satu, tidak boleh membantah dan bertanya. Kenapa? Apa yang mau ditanyakan? Oh nggak ada ilmunya. Jadi pokoknya nggak siap gitu aja udah keprok ya keprok gitu aja, nggak usah bertanya. Tujuannya keprok untuk siapa? Pasti ada maslahatnya itu ya. Yang di atasnya namanya awam, kemudian di atasnya ada alim, ada alimul alim, ada khawasul khawas, ada khawasul khawas. Di struktur NU itu seperti itu sampai wali-wali lah ya. Dan wali-wali ini kan masih mengontrol NU. Alhamdulillah saya dengan Kiai Munim itu sudah bertemu dengan sekitar 27 santrinya langsung Hadratus Hasyim Asy'ari. Luar biasa nih tepuk tangan. Jadi mereka ini menceritakan tadi 27 santrinya Mbah Hasyim ya. Jadi kita bisa merasakan aura energinya dari Hadratus Hasyim itu langsung dari santri-santrinya. Rata-rata ada yang, ini masih ada yang hidup sekarang, itu ada di Jepara, saya tidak mau nyebut namanya, tempatnya namanya Kiai Hasbani, usianya sekitar 150 tahun ya. Nah biasanya muridnya Mbah Hasyim ini setelah ketemu kita, kalau kita kasih baju wahyu temurun, setelah itu meninggal. Jadi sebetulnya jangan sering-sering ketemu saya, itu banyak yang meninggal Mas. Bener. Jadi, karena biasanya kita dikawal oleh malaikat Israel. Kalau datang ke satu tempat itu udah kita datangi semua. Murid-muridnya Hadratus Hasyim, ada Mbah Imam
Mbah Imam itu di Lampung Utara, usianya 350 tahun. Beliau ini adalah pasukannya Pangeran Diponegoro, hidup lalu mengawal Mbah Hasim dari Syekhona Khalil ke Tebuireng. Wow. Jadi waktu mengawal Mbah Hasim itu usianya sudah sepuh ya. Jadi ini bisa menceritakan semua. Saya tahu persis bagaimana kondisi santri-santrinya Mbah Hasim, bagaimana NU lahir dan bagaimana negara ini lahir. Terakhir saya sebelum wafat ketemu dengan Kiai Abdurrahman Bajuri. Ini beliau ada di Merono, Purworejo. Beliaulah saksi hidup pertemuan antara Soekarno dengan Mbah Hasim waktu merumuskan Pancasila di Tebuireng. Ya, jadi sekali lagi Pancasila itu adalah hasil kompromi rumusan antara Mbah Hasim dengan Panitia 9 yang diwakili oleh Soekarno. Jadi Soekarno itu orang hebat, Pak. Tokoh internasional. Soekarno itu tidak ada yang meragukan. Soekarno itu orang hebat sekali. Tapi Soekarno tanpa NU itu sukar. Bung Karno tanpa NU bongkar, Pak. Terus ada NU-nya belakangnya. Makanya penting belakang-belakang NU. Nah, saya sudah berkeliling di Indonesia, sudah hampir 3.000 titik kalau tidak salah ya. Sudah hampir 370 kabupaten kota yang saya datangi. Kemudian kecamatannya hampir sekitar 5.000 kecamatan saya datangi. Saya saksikan langsung, karena saya ini peneliti ya, jadi saya saksikan langsung seperti apa secara kualitatif ya. Saya datangi semua. Dan saya tidak main-main memfoto itu, mengcapture itu. Kemudian setelah kita datangi seluruh Indonesia, lalu kita datangi hampir separuh lah dunia itu kita datangi. Kita pernah di Afgan lama, di Suriah lama, kemudian di Eropa, di mana-mana sudah kita datangi. Akhirnya saya menyimpulkan ini dari perjalanan turut saya yang mengalahkan jamaah tabligh itu. Jamaah tabligh kan hanya 40 hari ya. Saya hampir 13 tahun ya. Ada kata. Jadi mungkin ilmunya jamaah tabligh itu perlu diterapkan di NU ya. Jadi kata saya Ilyas itu orang Islam yang bersahadat itu wajib khuruj. Kalau mereka khuruj, Pak, khurujnya apa? Arba'ina yauman, 40 hari. Mereka harus keliling khuruj. Nah, setelah mereka khuruj, kata saya Ilyas, mereka itu dijamin masuk surga. Ini menurut saya Ilyas ini di Deoban di sana di perbatasan India Pakistan. Beliau ini alirannya Aswaja, Ahlu Sunnah wal Jamaah, tetapi mengambil juga dari Muhammad bin Abdul Wahab dalam harokahnya, juga mengambil Ikhwanul Muslimin. Beliau mengatakan gitu, jadi setiap orang jamaah tabligh yang kurus 40 hari dijamin masuk surga. Jadi kalau saya dengan Kiai Mun'im menggunakan parameternya jamaah tabligh, insya Allah kita di atas surga. Karena kurusnya 13 tahun. Yang kedua, karena ini yang paling menarik menurut saya pelajari betul jamaah tabligh itu. Kata saya Ilyas mengatakan kalau orang kurus 40 hari boleh kawin lagi dan boleh mengambil hukum sendiri di dalam pernikahan itu. Coba bayangkan kalau mereka 40 hari, saya sudah kurus selama 13 tahun. Jadi kalau saya boleh kawin lagi, jumlah istri saya ini berapa? Ya kan, 40 hari dibagi 13 tahun, itu pasti istrinya di mana-mana ya. Tapi namanya orang NU soal nikah lagi itu tidak usah diramekan, apalagi diseminarkan ya. Dilakukan saja dengan sebaik-baiknya. Kiai itu nggak usah ngajari Kiai NU untuk nikah lagi, itu namanya ngajari itik berenang gitu ya. Orang itu udah jago cara mencari rumusan ya masna wa sulasa wa ruba yang benar ya. Itu udah jago orang-orang Kiai NU, udah usah diajari gitu. Nah, pengalaman saya yang lengkap itu dari mana-mana, saya akhirnya menyimpulkan ya. Kan kita banding-bandingkan ya. Indonesia kayak apa, luar negeri kayak Indonesia secara kualitatif kayak apa. Saya kesini sering, ke Lombok apalagi sering, kemana-mana saya sering, dan saya melihat NU seperti apa. Akhirnya saya menyimpulkan tidak ada negeri seperti Indonesia. Ini serius ini, saya jujur, tidak ada negeri yang masih bisa melakukan mobilisasi massa seperti ini. Sudah nggak ada, ini sudah benar-benar akhir zaman ya. Kalau Palestina kumpul itu untuk melawan Israel, untuk perang baru kumpul. Tapi untuk pengajian itu nggak ada. Sampai cari ada dan sampai tahu namanya peringatan Hari Besar Islam itu hanya ada di Indonesia. Cari di seluruh dunia.
Apakah kerajaan Arab Saudi itu memperingati Isra Mi'raj? Enggak ada. Itu bid'ah. Ya. Apakah memperingati Maulid Nabi? Bid'ah. Ya kan? Memperingati itu enggak ada. Halal bihalal haram, enggak ada zaman Kanjeng Nabi halal bihalal gitu. PHBI itu karya siapa? PHBI itu karya antara Soekarno dengan Kiai Wahid dengan Mbah Wahab. Ya. Lalu waktu saat Menteri Kiai Wahid itu jadi Menteri Agama, beliau mengusulkan kepada pemerintah supaya peringatan hari besar Islam itu ditetapkan sebagai hari pemerintah dan libur nasional. Semua, baik hari besar Islam maupun hari besar agama-agama yang lain, untuk memperingati. Tujuannya untuk apa? Untuk membangun silaturahmi antara masyarakat Islam dan masyarakat beragama yang lain, untuk membangun toleransi, untuk membangun komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Makanya pemerintah itu wajib di Istana Negara itu pasti ada peringatan Isra Mi'raj, pasti ada. Lihat aja itu ya. Itu hanya ada di Indonesia. Apakah di Malaysia ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Jadi Malaysia itu boleh negaranya isinya orang Islam, tetapi tidak ada Islam di Malaysia. Boleh cek sampai di sana. Singapura nggak ada lagi, udah bubar tuh Singapura, sebentar lagi kan akan jadi kecamatan itu dari Indonesia. Saya kalau ke Singapura berdoa di makamnya Habib Noh ya, pendiri Singapura. Ya Allah, Bib, daripada ini negara kecil ini berdiri sendiri ngerepotkan kita, ya, tolong doakan segera masuk bagian dari kecamatan di Indonesia. Insya Allah doa saya makbul itu, nggak lama lagi mulai kolek deh ini ya. Karena dia jelas-jelas mengambil keuntungan dari kelemahan kita Singapura ini, karena ini kan negara namanya Little Israel, Israel kecil yang ada di depan kita ya. Ini sengaja saya sampaikan supaya masuk di YouTube ya. Dan sering akhirnya saya ditelepon sama atas Singapura, Panan sampai kok mengatakan kita ini kok jadi kecamatan. Nah, dulu kan kecamatan sampai zaman Majapahit kan kecamatan. Ya kan ya, dari kecamatan ya kembali ke kecamatan lah ya. Masih untuk itu kita gitu. Nah itu, jadi saya nggak ada, saya perbandingkan tidak ada negeri seperti Indonesia ini yang seperti ini. Tidak ada, Pak. Itu ijtihad ulamanya menurut saya angkat topi itu. Ya, para mujtahid mutlak di Indonesia itu menurut saya idenya itu sangat genuine, Pak. Sangat luar biasa. Ya, gagasan terobosannya itu. Dengan adanya peringatan Isra Mi'raj seperti ini, akhirnya apa? Umat Islam, umat NU itu bertemu silaturahmi, Pak. Supaya apa? Supaya sampean tidak menggunakan paham individualisme. Sampean tahu hari ini di Jepang, di Korea, di Eropa banyak orang mati tidak ketahuan, Pak. Kemarin di Korea Selatan ada orang mati sudah setahun di apartemen, baru setelah busuknya nggak karu-karuan baru bisa dibuka orang mati, karena sudah nggak peduli lagi terhadap kanan kirinya, sudah individualisme sudah luar biasa. Makanya waktu kemarin pemerintah Indonesia itu diminta oleh pemerintah Jepang itu membutuhkan 5 juta penduduk Jepang, Pak. Dan dia yang diminta siapa? Indonesia, Pak. Tolong rakyat Indonesia yang nggak jelas pekerjaannya di Indonesia itu pindah ke Jepang. Jadi warga Jepang, karena sudah nggak ada populasinya, sudah nggak ada orang menikah di sana ya. Sebagian LGBT, sebagian nggak menikah gitu. Jadi Indonesia ini udah luar biasa ya. Nah, lalu muncul, kenapa Indonesia ini luar biasa? Ini saya bukan mengada-ada ya. Indonesia itu luar biasa. Muncul namanya teori the center of point ya. Sebetulnya dari dunia yang begitu luas, yang total penduduknya dari Nabi Adam itu sekitar 120 miliar ya, ditambah hari ini penduduknya sudah 7,6 miliar. Penduduk dunia ini sekarang 7,6 miliar ya. Itu mana daerah yang menurut kategori barat itu sebagai teori center of point ya. Indonesia itu kalau sampai lihat pelajaran geografi, 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang utara, 6 derajat lintang selatan ya. Coba lihat posisi astronomi Indonesia, itu persis di tengah-tengah, kalau lihat. Jadi tengah-tengah itu bukan Mekah, tetapi Indonesia. Teori center of point itu tengahnya bumi itu mana? Tengahnya itu Indonesia ya. Jadi Indonesia itu teori tengahnya, makanya 11 tambah 6 itu sama dengan 17. Nah 17 inilah yang jadi dasar kemerdekaan Indonesia berdasarkan posisi geoastronomi kita ya. Nah Indonesia makanya merdeka. Indonesia itu posisi tengah, persis tengah.
Kalau ada Quran yang menyatakan khairul umur awsatuha, ya. Tadi Gus Rifki menyebut dari Muqaddimah Quran Asasinya Mbah Hasim. Yang disebut di tengah itu mana coba? Teori tengah itu yang tidak tatoruf, ya, tidak ekstrim, itu mana? Yaitu Indonesia. Yaitu siapa? Nahdlatul Ulama. Islam di Indonesia persis tengah ini. Kita tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Karena posisinya sesuai dengan geopolitiknya Indonesia. Khairul umur awsatuha. Jadi kalau ada paham ekstrim di Indonesia, baik kanan maupun kiri, saya jamin paham itu pasti bubar. Pasti bubar. Ya, kalau Wahabi kok belum bubar, sebetulnya di Pulau Jawa sudah bubar. Karena bubar lalu masuk ke sini. Ya. Dicari yang imannya lemah. Sudah nggak ada di Bogor tempatnya sudah mulai susah mereka ya berkembang. Jadi PKI kenapa bubar? Karena ekstrim. Jadi sesuatu yang ekstrim itu tidak cocok tinggal di daerah yang geopolitiknya itu tengah, persis tengah, Pak. Indonesia itu berpuasa selama 12 jam, tidak berpuasa selama 12 jam. Coba sampean kalau puasa nanti bulan Ramadan, ya. Apakah seluruh negara itu seperti Indonesia berpuasa 12 jam? Tidak. Ya, daerah Skandinavia, Eropa ke sana pernah 2017-2015 berpuasa selama 23 jam 45 menit. Ya, dia tidak berpuasa 15 menit, Pak. Coba kalau orang lolohan tidak berpuasa 15 pasti mati sampean. Ya enggak? Wong sampean kalau makan aja hampir sejam sendiri menjelang sholat isya baru sholat maghrib kan, kalau puasa itu loh pasti nggak kuat. Kenapa? Karena 12 jam dengan tidak puasa 12 jam itu sesuai dengan kodrat irodatnya manusia yang metabolismenya itu sesuai dengan pergerakan darah kita di dalam dan jantung kita. Jadi cocok, Pak. Jadi di daerah Eropa walaupun itu daerah maju tetapi tidak ditunjuk Allah sebagai tempat untuk khalifatul fil ardh, bukan di situ, Pak. Indonesia itu pas semuanya. Lalu ada Quran lagi menyatakan atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum. Sampean cari di seluruh dunia manapun, saya pernah ke Afghanistan, ke negara-negara Pakistan itu, tidak ada di dunia manapun termasuk dunia Islam yang bisa ketemu dengan ulil amrinya secara langsung kayak bupati tadi, ya, meskipun kampanye, ya. Ya hanya di sini, Pak. Coba, Allah terus kan begitu ya. Gantinya Kanjeng Nabi itu kan tadi ya, presiden. Kalau presiden mati diganti wakil presiden. Kalau presiden wakil diganti gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, camat. Ada camat, ada lurah, ada ketua RT. Kalau sampai nggak percaya buka Google. Arab Saudi itu penduduk nomadiknya itu sekitar 47%. Yaitu kaum Badui. Kaum Badui itu tidak punya pemukiman kayak begini, Pak. Dia tinggalnya di mana? Menurut jalannya kambing. Jadi kalau kambing itu lari ke pegunungan sana, orang Badui ngikutin kambingnya, Pak. Sampai hari ini kalau sampai nggak percaya. Ya enggak? Jadi banyak Quran, ayat-ayat Quran yang maudhu'iyah itu isinya itu di Indonesia semua. Jadi kalau al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Madinah itu sebetulnya Kanjeng Nabi itu menunjuk kemana? Syariat yang lengkap, ya, yang dilindungi negara, yang dipraktekkan oleh masyarakat, didampingi oleh para ulama. Saya mendapatkan pembelajaran dari perjalanan saya hanya ada di Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia itu. Nah, lalu kenapa Pak Indonesia yang dipilih, Pak? Kenapa yang dipilih? Karena tadi, ya, tidak tatoruf tadi. Beberapa provinsi di Kanada itu tidak pernah mendapatkan malam. Dia siang hari terus. Lah kalau orang siang hari terus tuh sholat maghribnya kapan? Sholat isyanya kapan? Subuhnya kapan? Di beberapa Eropa Utara itu tidak pernah mendapatkan siang malam hari terus. Ya, seperti itu makanya disebut benua biru. Ya. Lalu ada orang mengatakan Rusia itu hanya mendapatkan matahari selama 3 bulan. Kenapa? Dan di beberapa tempat di Rusia, di Gunung Siberia, itu tidak bisa dihuni manusia karena suhunya itu -100. Kalau sampai itu -100, tangan sampai keluar itu langsung patah tangannya, langsung hilang tangan sampai. Jadi kalau ayat tentang
sholat dengan berjamaah itu cocoknya di mana itu? As-sholatu jamaah itu afdhalu min sholat. Cocoknya di Indonesia ini. Karena di Rusia nggak mungkin bisa sholat jamaah, Pak, mau sholat sendiri aja langsung mati gitu. Jadi nggak pas Rusia itu. Maka Indonesia itulah negeri yang mendapatkan sinar matahari paling banyak di seluruh dunia hari ini. Ya. Nah sayang orang loloan itu tidak ngerti bahwa dikira matahari itu gratisan. Tidak, Pak. Tidak gratis, tidak semua negara itu dapat matahari. Kenapa kok orang bule berbondong-bondong dan nggak pakai baju di Pantai Kuta? Itu nyari matahari. Nah, sementara orang loloan itu dianggap gratisan aja. Bukan, Pak, itu matahari itu karunia Allah untuk orang Indonesia. Karena tidak semua negara itu dapat matahari sesempurna seperti kita ini. Ya. Mereka itu sangat mahal untuk mendapatkan matahari. Jadi Indonesia itu negeri yang dipilih. Bahkan dalam kategori para analis ahli geopolitik dunia menyatakan jangan-jangan ya. Jangan-jangan Indonesia itu adalah the promise of land. Tanah yang dijanjikan itu, yang disebut dalam kitab suci, the promise of land itu ada di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu memiliki hampir sekitar 3.000 katalog kekayaan sumber daya alam yang tidak pernah dimiliki oleh negara lain, hanya di Indonesia, Pak. Kita ini punya thorium, punya borium, punya palladium, macam-macam. Sekarang ini naik semua posisinya, nikel ke atas semua. Kenapa kok SDA kita ini naik? Karena istighosah sampean ini orang NU. Tidak mau Jumat istighosah, terus kader-kader PKP NU-nya nggak tidur, merokokan. Ya kan menyambut malaikat datang. Warga Umaroke ini dengan dalilnya itu, rokokan itu. Malaikat turun dari sini. Berdoa ini SDA naik, sumber daya alamnya naik. Semuanya, banyak yang aneh-aneh. Ya, termasuk yang sekarang lagi diramaikan di dunia itu namanya thorium. Ya. Thorium ini salah satu yang nempel di pasir kita. Ya. Ini nanti akan diperebutkan di akhir zaman. Kalau ada bapak-bapak lihat film Star Wars, thorium ini akan diperebutkan seluruh dunia. Kenapa? Karena 1 liter thorium yang ada di Indonesia itu bisa menghidupkan kendaraan selama 200 tahun. Jadi kalau bapak-bapak punya mobil atau punya motor, kasih 1 liter thorium, kendaraan sampean hidup 200 tahun. Sementara sampean mati berkali-kali, kendaraannya masih hidup. Itu yang KW itu. Kalau thorium yang KW 17, yang KW per 1 liter thorium bisa menghidupkan kendaraan 17.000 triliun, Pak. 17.000 tahun. Bayangkan Indonesia itu kekayaannya luar biasa, Pak. Nah, thorium itu ada di mana? Thorium itu berada banyak di Bangka Belitung, tetapi juga banyak berada di wilayah selatan pantai Jawa. Sampai ke Bali, sampai ke Nusa Tenggara ini. Thoriumnya ada di sana, Pak. Di sini di pinggir-pinggir pantai ini. Ada thorium di kita ini, di belakang kita ini. Makanya tadi saya lihat pantai itu ada thorium, Mas. Nah, mereka nanti akan berebut thorium ini sebagai energi akhir zaman. Nanti mereka akan berebut. Rusia akan masuk ke sini, Amerika akan masuk ke sini. Nah, kita kan angkatan lautnya tidak kuat-kuat amat, Pak. Untung kita punya angkatan laut yang sangat hebat, ya, dari Bano Muslimat. Pakaiannya hijau, yaitu Bunyai Roro Kidul. Bagian dari Bano Muslimat. Tanda namanya. Itu NU, Pak. Ya. Udah pernah ketemu saya sekali sama beliau. Ngomong sendiri saya Muslimat kayak gitu. Belakang. Pasukannya banyak sekali, ribuan, jutaan. Di belakang kita ini. Kalau kita mengandalkan angkatan laut murni pasti nggak akan kuat, karena mereka sudah menggunakan kapal selam nuklir, ya, sangat kuat. Jadi Indonesia itu negara kaya. Nah, bukti yang lain bahwa Indonesia itu adalah negeri yang ada di tengah, yang akan dicari oleh seluruh dunia mana? Perjanjian Tordesillas. Tordesillas itu kan dibagi dua oleh Raja Ferdinand. Ya. Satu, wilayah barat ke timur diambil oleh Spanyol. Yang kedua, dari timur ke barat diambil alih oleh Portugis. Dua-duanya kerja, Pak. Spanyol dari barat ke timur ketemu di Indonesia, ya kan? Kemudian si Portugis dari timur ke barat muternya sama-sama ketemu di Madura, Pak. Jadi Madura ini pulau yang dicari, ya. Sebetulnya penemu benua Amerika, ya, itu sebetulnya nggak nyari Amerika, Pak, nyari Madura. Karena di sana banyak rongsokan. Jadi sampai yang keturunan Madura ini daerah penting untuk Madura. Makanya Madura itu ada dua unsur, madu dan racun. Bukan madunya, ada racunnya.
Ya, itu penting daerah yang dicari oleh namanya Madura. Dan orang Madura itu pernah saya sering ketemu di Masjidil Haram. Orang Madura di Mekah itu kan jadi mafia, Pak. Di depan Ka'bah tuh berani jadi mafia. Orang Madura, hanya orang Madura di seluruh dunia nggak ada yang berani. Oh, di depan Ka'bah di rumah Allah tuh berani, Pak. Jadi calo itu loh. Saya tanya kan saya waktu itu muter pakai orang Madura. Kata orang Madura, sampean kok berani sekali begini? Emang sampean tinggal di sini kapan? Saya tanya orang Madura. Kata orang Madura tinggal di Mekah itu sejak zaman Nabi. Berarti sahabat Pak Muhammad apa Madura. Kalau kita kan diislamkan wali, kalau dia itu sahabat. Makanya agak bandel orang Madura karena merasa generasi sahabat, dan mungkin orang Madura ini keturunan Nabi, ya, atau keturunan tetangganya Kanjeng Nabi. Ya. Abu Lahab dan Abu Jahal. Saya bilang orang Madura itu hebat, orang Madura jangan main-main, orang Madura ini top dari mana-mana ya. Ya, jadi di situ ya, ini jelas teori center of point, maka nanti Indonesia ini akan diperebutkan oleh seluruh dunia ya. Nah, waktu itu 1513 saya kebetulan naskahnya masih di tangan kelompok kami. Sunan Ampel itu naik haji dengan keluarganya, kemudian diiringi para murid-muridnya naik haji. Nah, dalam manakibnya Sunan Ampel yang berbahasa Sanskerta itu, menurut Sunan Ampel beliau ini tidak tidur ya, tapi antara tidur ayam-ayaman lah, antara tidur dan tidak tidur, namanya yahrutan itu ya. Jadi beliau itu tidak tidur, dia ditemui Kanjeng Nabi. Sunan Ampel, tolong kamu bawa Islam yang sesuai dengan garis saya ini, kamu bawa ke Nusantara. Tolong Islam ini disatukan dengan Nusantara, karena Nusantara itu peradabannya sangat maju, Pak. Nusantara itu istilahnya macam-macam. Ada yang menyatakan Nusantara itu disebut sebagai Asim ya. Jadi utlubul ilma walau bisin itu ada yang menyatakan bukan di Cina. Kenapa? Karena Cina itu abad 6 dan 7 itu sedang perang. Terjadi pertempuran 5 dinasti besar dan sedang sembelih-sembelihan, Pak. Nggak mungkin Kanjeng Nabi nyuruh ke tempat peradaban yang sedang sembelih-sembelihan ya. Eropa lagi turun setelah era Romawi Yunani, turun ke bawah Eropa. Setelah generasinya Aristoteles ke bawah itu Eropa lagi mengalami abad yang disebut dengan Dark Age, abad ke-8. Jadi akhirnya orang bertanya, kalau begitu Kanjeng Nabi menyuruh para sahabatnya itu kemana Asim itu? Waktu itu abad ke-7 Indonesia sedang dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya itu kerajaan yang sangat maju, punya akademi, punya kampus, bahkan punya teknologi perkapalan paling maju pada saat itu. Jadi kemungkinan yang dituju Kanjeng Nabi itu adalah Indonesia ini ya. Awalnya saya ini, Pak, jadi umat akhir zaman yang akan dipilih Kanjeng Nabi itu siapa untuk menegakkan panji-panji Islam? Saya awalnya kan keliling itu, apakah Arab di Mekah, Yaman? Ternyata enggak, Pak. Apakah Eropa yang orangnya tinggi-tinggi, ganteng-ganteng? Bukan. Jadi yang dipilih Kanjeng Nabi itu sampean, Pak. Awalnya saya kan nggak percaya, masa orang NU yang diloloan ini yang dipilih gitu, orangnya sudah buder-buder kotak-kotak, matangnya banyak. Apa mungkin ini yang dipilih umat Kanjeng Nabi, Pak? Secara harfiah kan nggak mungkin, sampai ganteng juga enggak, ibu-ibunya cantik juga enggak lah ya. Kalau rapot itu istilahnya 6 itu not bad, Pak. Yang penting nggak merah lah gitu. Orangnya tingginya di bawah 170, jelek-jelek, masa depannya suram. Kok ini dipilih umat Kanjeng Nabi kok kitanya awalnya saya tuh ragu, Pak, masa sih ini gitu. Setelah saya pelajari seluruh perilaku selama hampir 13 tahun saya mempelajari, saya akhirnya benar. Oh, inilah umat yang dipilih Kanjeng Nabi, yaitu umat Nahdlatul Ulama ya, warga Nahdlatul Ulama yang ciri-cirinya persis disebutkan dalam manakibnya Sunan Ampel itu. Maka dari Sunan Ampel kemudian ke cicitnya Syekhona Khalil ke muridnya namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, lalu berdirilah Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu organisasi terusannya Wali Songo. Wali Songo, Pak. Dan bagaimana bukan terusannya Wali Songo? Waktu NU mau berdiri tahun 1926 itu, Kiai Ridwan itu kan bukan seorang pelukis. Kiai Ridwan itu muridnya Mbah Hasyim yang tukang jahit di Surabaya. Ridwan Abdullah itu, Pak. Tiba-tiba diperintahkan oleh undang-undang Belanda bahwa kalau NU mau mendirikan ordonansi, mau mendirikan organisasi, NU harus punya lambang. Lah akhirnya kan
Kiai Hasim kan bingung, ini murid saya yang pelukis ini siapa? Nggak ada Pak. Yang ahli juga akhirnya dipanggil Kiai Ridwan. Padahal beliau ini penjahit. Pak Kiai Ridwan, tolong kamu bikin begini. Lambang NU yang orisinil, yang tidak ada di seluruh dunia, yang tidak boleh nyontek, yang lambangnya itulah asli dari kita sendiri dari bumi Nusantara. Nah Kiai Ridwan kan bingung, bukan pelukis, bukan siapa-siapa, tapi karena perintah gurunya siap Kiai. Padahal setelah siap mumet Pak, ini gimana cara bikinnya? Akhirnya muncul lambang NU itu setelah muter-muter kemana-mana. Lalu begitu NU muktamar pertama di Surabaya, Gubernur Jenderal hadir, Gubernur Jawa Timur Kanderplas juga hadir. Lalu tiba-tiba waktu itu Kiai Ridwan ini kepala bagian konsumsi Pak, di muktamar itu. Jadi orang di belakang dapur sana. Tiba-tiba Kanderplas ngomong, Kiai Hasim tolong dijelaskan lambang itu artinya apa. Jadi belum ada yang ngerti lambang itu Pak, ini artinya apa? Yang ngerti hanya Kiai Ridwan. Lalu Kiai Ridwan dicari sama Kiai Wahab itu lagi masak. Kiai sini kamu presentasi kata Mbak Wahab. Terus saya pakai celana jelek, udah pakai jas saya kata Mbak Wahab. Lalu presentasi Pak. Kiai Ridwan itu presentasinya luar biasa, semua orang terpukau, termasuk Mbak Hasim terpukau. Kata Mbak Hasim kok tiba-tiba Ridwan kok pinter pidato. Tapi sampai Gubernur Kanderplas sama Gubernur Jenderal di Bogor itu mengatakan good luar biasa ini menjelaskan lambang NU itu. Ternyata yang terus ditanya keluar bawa kan ngambil jasnya kan, tolong jasnya balikin kata gitu. Tadi kok kamu pidatonya hebat sekali. Begitu ditanya gitu Kiai Ridwan, loh saya ngomong apa Pak? Dia nggak tahu yang presentasi itu Sunan Ampel itu. Jadi yang bikin lambang ini tuh Sunan Ampel. Itulah lambang satu-satunya tahun 1926 yang gambarnya sudah bumi Pak. Sampai cari lambangnya bumi, lalu ada tulisannya Wa'tasimu bihablillah. Ini hebat sekali NU ini ya. Lalu lambang ini tahun 1945 ditiru oleh PBB, bintang-bintangnya itu. Dulu PBB akhirnya meniru bintang-bintang ini. Dulu nggak ada yang pakai bintang. Ya makanya ada yang menyatakan kalau PBB itu bangunnya NU itu benar ya. Karena PBB itu United Nation, kebalikannya Nahdlatul Ulama. Nah, NU sama UN itu saudara. Karena dari sini ya. Jadi NU adalah organisasi wali. Makanya kalau Mbah Hasim sekedar organisasi biasa seperti organisasi Serikat Islam, NU sudah lahir tahun 1912 seperti lahirnya Lagu Jalal Watom itu ya. Tapi menunggu perintah dari Kanjeng Nabi dan Wali Songo dulu dari Sunan Ampel. Begitu ada perintah, ya Syekhona Khalil yang kedua ya, di As'ad lalu menyatakan diambil ya Jabar ya Kohar itu ya. Yang diambil itu Asmaul Husnanya ya Jabar ya Kohar. Kenapa kok tidak ya Malik? Di NU tuh nyari jabatan jadi bupati, atau ya Rozak nyari rezeki ya di NU, atau ya Muhaimin supaya jadi menteri ya. Kan doanya itu kalau menteri-menteri di PKB kan ya Muhaimin. Tapi ya Jabar ya Kohar ya Jabar ya Kohar menurut wawancara saya dengan Kiai Muhyiddin Muzadi, ya Jabar itu untuk orang ke dalam, ya Kohar itu untuk orang keluar, untuk peringatan orang keluar. Orang ke dalam apa? Kata Kiai Muhyiddin, barang siapa orang yang berjuang di Nahdlatul Ulama tapi menggunakan Nahdlatul Ulama untuk kepentingan pribadi, dia akan hancur Pak. Dan dia hancurnya sampai ke keluarga, ke bawah-bawahnya. Tapi barang siapa dia ini berjuang Nahdlatul Ulama demi seperti apa yang ditujukan oleh para wali, dia akan mendapatkan keberkahan anak turunnya ke bawah. Jadi itu aja usah sampai tuh di NU nggak usah terlalu banyak bertanya kan gitu ya. Pokoknya kalau ketua PCNU perintah jangan Pak. Ya. Gebuki gitu. Jangan lapor dulu. Dan yang Kohar itu barang siapa sebuah organisasi atau kekuatan yang ingin menghancurkan NU pasti kalah. Saya sudah memperingatkan berkali-kali kebetulan saya tinggal di Bogor dengan tokoh-tokoh Wahabi. Kamu jangan melawan NU, pasti kalah kamu lawan NU Pak. Kata si Khalid Basalamah, kenapa kita takut sama NU? Nggak ada yang bisa ngalahin NU. Inggris aja nggak berani lagi datang ke sini Pak. Kenapa? Karena diajak tawuran dan jenderalnya mati. Ya, Jenderal Malabi itu kan mati Pak. Kenapa? Karena menurut hukum konvensi perang internasional yang namanya jenderal kan nggak boleh dibunuh. Dimanapun perang itu kan nggak boleh dibunuh. Tapi kan orang itu kan nggak ngerti hukum Pak. Kalau aja itu Malabi itu sama orang Madura lagi nih masalahnya. Sama tadi orang Madura. Mati. Saya ngomong Inggris aja nggak berani sama NU. PKI itu kuatnya luar biasa tahun 65 itu lewat sama NU itu.
Apalagi kamu, mohon maaf saya bilang, kalau NU ngamuk selesai kamu. Dia bilang gitu. Tapi NU itu prinsipnya la tadlimur wa la tudlamu. Ya, kita nggak boleh mendolimi orang kecuali didolimi, Pak. NU didolimi sampai maju, Pak. Jangan sampai lambang kita ini dihina orang, nanti NU dihina, NU apa nggak ada apa-apanya gitu. Yang kedua prinsipnya NU kata Kiai Muhlik, ngalah, ngalih, ngamuk. Pertama ngalah dulu, kemudian yang kedua ngalih. Nah kalau ngalah sudah seperti PKI persis, baru NU ngamuk, Pak. Baru tahu rasa itu PKI hari ini. Saya udah ketemu tokoh-tokohnya. Jangan melawan NU lah, ya. NU itu memang kelihatannya kekuatannya nggak jelas, Pak. Tapi kalau sudah kelihatan tuh, yang keluar tuh bukan sampean, Pak. Sampai itu hanya dipakai wujudnya aja, casingnya aja dipakai. Yang turun para wali semua untuk membela. Nah, ulama. Oleh karena itu persiapkan keluarga kita ini, ibu-ibu sekalian ya, bapak-bapak sekalian, saya menyarankan nanti setelah 1 abad NU ini kita tata kembali lah jamaah sama jamiahnya. Tolong bapak-bapak, ibu-ibu ini, kalau yang belum nikah, tolong cari istri yang pinter. Ini pesan saya ini. Ya, yang belum nikah, carilah istri yang pinter. Kalau cantik itu relatif, Pak. Malam hari nggak kelihatan, apalagi listriknya mati. Tapi yang pinter, yang cerdas. Kenapa? Karena seorang istri yang cerdas itu pasti akan melahirkan generasi yang hebat. Itu dari genetiknya dari istri, ya dari ibu-ibu, bukan dari sampean, Pak. Kalau sampai itu bagian produksi aja. Dari situ. Dari seorang, nah istrinya ini dari mana? Dari pesantren, Pak. Karena mereka itu jam 3 sudah bangun, sudah baca Quran, sudah baca Alfiyah. Otaknya jalan, otak kanan kirinya dobit, pinter, cerdas, bisa penghafal. Nah, jadi saya minta bapak-bapak dan mas-mas ini yang belum nikah, carilah santri yang pinter. Nah, lalu bapak-bapak gimana yang sudah punya istri tapi istrinya bodoh? Nggak apa-apa, cari lagi. Ya, gimana lagi? Ini jalan yang terbaik untuk penyelamatan generasi kita. Gitu. Saya kira itu Pak, keluarga dijaga dengan baik ya. Nanti PCNU memimpin, kalau terjadi apa-apa pergerakan dinamisasi, gunakan cara-cara NU dalam menyelesaikan masalah. Kita jangan sampai kepancing lah ya. Jangan sampai NU kan sudah 1 abad, sudah pengalaman menghadapi berbagai macam pancaroba di Indonesia. Apalagi NU ditunggu nanti di akhir zaman ini. Ya. Insya Allah NU ini sudah terkonsolidasi, luar negeri sudah kami kumpulkan. Nanti insya Allah bulan September seluruh ahli penerbangan Nahdlatul Ulama akan kita kumpulkan di Lombok. Mereka yang di Airbus, di Boeing macam-macam kita kumpul semua. Mereka yang akan siap menerbangkan roket sampai ke angkasa juga sudah siap semua. Jadi NU sudah siap untuk memasuki 1 abad ini. Selamat untuk Nahdlatul Ulama dan untuk yang kesekian kali kepada ranting lolowat muslimatnya, fatayatnya luar biasa ya. Saya meyakini mudah-mudahan kehadiran saya untuk kesekian kali lah, ini mudah-mudahan yang terakhir lah, nggak usah kesini lagi ya. Cukup. Ada kebangkitan yang nyata, yang rutenya jelas ya. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala kulli ra'sin mi'atin sana fa yujadidullah hadinaha ya. Jadi NU akan bangkit bersama-sama kita bersama. Saya kira dari saya cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI. Harga mati. Pancasila. Jaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepada beliau kami haturkan jazakumullahu ahsanal jazaa.